Dan dari segi layanan, kalau kita bicara dari inklusivitasnya, kita lihat di Transjakarta atau di moda transportasi lain ini sudah ada area khusus perempuan. Bahkan ada bus khusus perempuan juga ya Pak yang berwarna pink. Begitu kemudian juga untuk pengguna disabilitas ada spot khusus di dalam bus. Ini kan artinya sudah ada bentuk perhatian bagi perempuan atau kaum disabilitas dan sebagainya, sudah lebih inklusif. Tapi apakah berhenti di situ Pak? Kedepannya bagaimana supaya lebih inklusif lagi? Ya, jadi perayaan hari ini kita merayakan Hari Angkutan Umum Nasional. Bagi kami ini tidak hanya sebuah perayaan, tapi ini menjadi refleksi bagaimana transportasi umum itu berperan untuk menciptakan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Dan tentu dua kata ini menjadi penting, satu menciptakan kota yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Platform yang kita bangun, kami selalu memposisikan bahwa Transjakarta ini adalah platform yang sudah dibangun oleh pemerintah DKI dan platform ini harus bisa digunakan oleh semua orang. Dan kita mengedepankan aspek-aspek inklusivitas, semua harus bisa mengakses secara setara termasuk juga teman-teman disabilitas. Setiap kami membangun infrastruktur atau menyediakan bus baru ataupun fasilitas dan sarana yang lainnya, kami selalu menggunakan standar yang bisa digunakan oleh teman-teman disabilitas. Jika kita menggunakan standar itu, pasti secara umum itu akan lebih gampang diakses dan lebih mudah digunakan. Dari sisi keamanan seperti apa Pak? Karena kita sering lihat juga ada berbagai kasus begitu ya, atau laporan dari pelanggan yang mungkin ada ya orang-orang iseng atau oknum tertentu begitu yang melakukan tindakan membuat tidak nyaman khususnya untuk perempuan, ini bagaimana Pak? Ya, jadi di Transjakarta kalau kita lihat saat ini pelanggan perempuan itu lebih kurang 65%. Jadi lebih besar pelanggan perempuan dibanding laki-lakinya. Dan angka ini dari tahun ke tahun terus tumbuh. Ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak menggunakan public transport, artinya menggunakannya itu sudah lebih nyaman, sudah lebih aman ya. Dan ada dua hal yang kita siapkan. Yang pertama adalah tentunya dari aspek petugas, itu menjadi hal salah satu ambasador kita untuk bisa memberikan layanan dan juga memberikan keamanan. Dan kedua dari aspek teknologi. Kami juga sudah mengupgrade di beberapa halte kita juga sudah menggunakan CCTV AI yang bisa melihat pergerakan, bisa menghitung crowd dan juga bisa menghitung waktu tunggu. Dan ini tentu juga memberikan kepastian dan juga kenyamanan bagi pelanggan kita. Baik, Pak Welfizon, kita akan lanjutkan perbincangan terutama bagaimana visi Transjakarta ke depan akan ikut berkontribusi pada net zero emission. Kita akan bahas usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.